Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Bahas Bola ya. Ini beberapa pertandingan yang sudah berjalan minggu kemarin dan Senin tadi, dini hari tadi. Ya, banyak pertandingan yang sangat sengit dan juga yang mengecewakan bagi fans MU yang berharap ada perubahan di MU, ternyata tidak. Ya udah, kita langsung bahas saja ya. Ya, beberapa pertandingan dari Liga Inggris, soalnya Liga Italia, Spanyol, Jerman meliburkan diri karena udah jadwal musim winter ya, musim dingin, liburan musim dingin. Jadi mungkin di Januari nanti beberapa pertandingan akan dimulai. Oke, langsung saja kita bahas dari Manchester City. Sempat menang 3-0 akhirnya 4-0 akhirnya dibalikkan 4-3, hampir comeback ya. Akhirnya bisa jadi 6-3. Ya, ini suatu pertandingan sengit juga, memang Boxing Day rata-rata menghasilkan gol banyak ya, lebih dari 6, 7, 8, 9 dalam satu pertandingan. Ya, memang kayak gitulah Boxing Day. Dan juga di Liga Inggris selanjutnya West Ham yang digadang-gadang jadi untuk 4 besar akhirnya merosot, kalah 2-3 melawan Southampton. Ya, laga cukup seru juga, tapi memang Boxing Day itu bisa terjadi apa-apa ya. Yang klub yang seharusnya wow bisa tembus 4 besar kira kalah sama Southampton. Skor 3-2 juga di kandang sendiri juga. Tidak konsisten. Lalu Arsenal menang 5-0. Ini wajar ya, karena lawannya Norwich, klub papan bawah. Ya udah, selesailah untuk Norwich. Ya, ini belum bisa kita jadi acuan ya kenapa Arsenal ini bisa ada kemajuan atau gimana. Soalnya kita akan lihat prosesnya setelah bertemu City. Setelah bertemu klub-klub besar, apakah dia bisa melatih mentalnya atau tidak, yaitu kembali ke Arsenal sendiri, karena banyak pemain muda ya. Apakah dia bisa menghadapi tekanan dari klub-klub besar tersebut seperti City, Chelsea, dan Liverpool. Lalu ke Tottenham semenjak dilatih Conte ya membuat perubahan ya, sekarang bisa menang lawan Crystal Palace yang dicetak oleh Lucas Moura, Ken dan Son. Ya, Ken semakin gacor aja ya semenjak dilatih Conte. Mungkin Harry Kane ini satu striker yang diinginkan Conte, mungkin yang disukai Conte juga, saya striker tinggi ya. Lalu selanjutnya Chelsea berhasil menang. Ini mungkin terjadi beberapa perubahan, dan dengan sehatnya Lukaku menjadi suatu penambah daya serang oleh Chelsea ya. Sini juga menjadi tambahan poin untuk bersaing di papan atas ya. Sempat unggul oleh Aston Villa gol bunuh diri James, tapi kemudian Chelsea berbalik menjadi 3-1. Ya, 2 gol penalti dan satu lagi oleh Lukaku. Lanjut ke Brighton lawan Brentford ya, kita Brighton Brentford menang 2-0 ya. Biasa aja ya. Lanjut, ini yang akan kita bahas yang paling inti, pasukan inti. MU lawan Newcastle. Ya, kemarin jujur saya nonton full ya. Kita lihat, ini kita akan bahas lebih panjang lagi ya. Dari permainan MU sumpah banyak salah passing babak pertama, banyak. Fred apapun banyak kehilangan bola, umpan nggak jelas, nggak tenang, dan sehingga dimanfaatkan oleh Newcastle dengan beberapa serangan balik. Itu ya, ini beruntung MU ya, berapa finishing Newcastle kurang ya.
serius. Dan juga beberapa pemain Newcastle cedera juga, Wilson sama Saint-Maximin cedera juga pada saat itu. Ini beruntung juga serius, apalagi gol Cavani itu termasuk luck bagi MU. Golnya sangat lucky, keberuntungan ya. Banyak, ibarat MU banyak diserang, gegen pressing nggak jalan. Untung di babak kedua terjadi perubahannya, Fred diganti oleh Fred diganti sama Cavani, lalu Greenwood diganti Sancho. Itu ya ada perubahan untuk segi penyerangan, tapi nggak ada bisa berbuat banyak salah passing juga setelah itu. Ya apa terjadi, ini menjadi suatu ya kemarahan untuk Ralf Rangnick karena strateginya nggak jalan, gen pressing nggak jalan. Dan juga Ronaldo juga ya ngos-ngosan juga ya mainnya. Itulah yang menjadi kendala beberapa dari pertandingan MU lawan Newcastle. Kita akan lihat statistiknya. Beberapa berita kita lihat, Gary Neville marah terhadap Ronaldo karena setiap pertandingan itu dia langsung kabur ke bench, langsung kabur ke dalam stadion karena ya mungkin kecewa sih melihat berapa temannya. Saya dari beberapa kesempatan Ronaldo butuh umpan baik, kiranya banyak umpan yang tidak bisa dikonversi walaupun umpannya untuk Ronaldo. Jadi banyak umpan yang salah, kejauhan. Ya itulah. Jadi mungkin membuat Ronaldo di sini beberapa pandit mengomentari. Satunya Gary Neville mengatakan, kami berbicara tentang bahasa tubuh. Kami membicarakan di awal musim ketika Ronaldo melarikan diri di akhir pertandingan Everton. Dia melarikan diri lagi malam ini. Dia melarikan diri di Watford ketika semua orang tahu pelatih akan dipecat, dan di Norwich, ungkap Neville. Ini mungkin sebuah kecewaan. Kenapa saat timnya kalah, gagal, dia nggak pasang badan gitu. Dia mengakui ini salah, ini gimana. Ini sebuah ya, Neville menyangka ini Ronaldo ini tidak tanggung jawab. Dia menyalahkan salah satu pihak saja, padahal ini tim, bukan pribadi per pribadi. Jadi mungkin disitulah Neville melihat ego Ronaldo. Kenapa dia nggak berdiri di lapangan minta maaf atau gimana? Kenapa lari langsung ke dalam ruang ganti? Lalu Neville juga mengkritik Bruno Fernandes, mengatakan ada Bruno Fernandes yang mengeluh juga. Mereka adalah dua pemain senior yang ini menghancurkan bagi pemainnya ketika pemain terbaik melihat setiap pemainnya seperti mereka tidak cukup baik. Jadi Neville merasa Bruno Fernandes itu kenapa dia mengeluh, padahal dia selalu pemain senior, jadi memberikan motivasi ke pemain muda. Ya bisa jadi ya kita lihat main Bruno Fernandes banyak mengeluh ya, soalnya dia memberikan support lah kepada pemain-pemain yang muda untuk yaudah hari ini kita kalah, besok kita lebih baik dari hari ini. Jadi itu menjadi salah satu ya peran untuk Fernandes memakai pemainnya. Kiranya dia juga itu juga kacau juga ya. Jujur main MU buruk, sumpah. Kita lihat berita lainnya. Kita lihat di statistik. Tendangan
tendangan imbang 13-13, tapi tendangan ke arah gawang Newcastle lebih unggul karena Newcastle mengandalkan serangan balik dan juga dia mempressing. Itulah MU sangat tertekan pada saat itu ya. Lalu di penguasaan bola MU yang megang. Tapi kalau dari serangan, karena Newcastle mengharapkan serangan balik ya wajar. Ya kan, penguasaan bola MU yang megang. Ya itulah yang terjadi saat ini. Kita lihat ya. Ya beberapa banyak kritikan ke Bruno Fernandes pada pertandingan kemarin. Ya manja sih, banyak ngeluh, banyak gimana. Ya gitulah. Dan juga Rafrani nggak perlu banyak alasan ya melihat ini. Udah kesel, udah gendek lihat pemain MU. Udah dari yang kita bahas terjadi perubahan di klasemen ya. Tottenham naik ke posisi 5 dengan kemenangan ini, dan kekalahan West Ham kemarin turun dia ke posisi 6. City memuncaki klasemen, sementara beda 6 poin lawan Liverpool yang minus 1 pertandingan. Yang kemarin lawan Leeds ditunda ya karena pandemi Covid. Lalu Chelsea dengan kemenangan kemarin bisa menyamakan poin dengan Liverpool ya, sama 41. Lalu Arsenal membutuhkan posisi 4 dengan poin 35. Ya Arsenal semakin baik ya. Oke, itu aja mungkin MU peringkat 7 ya. Beda 3 poin dengan Wolves. Oke, itu aja mungkin. Ya, mungkin itu saja yang kita bisa bahas saat ini ya. Bagi pendukung MU, sabar. Pasti ada waktunya, tapi itulah bukannya ya poin MU deh. Mungkin ada waktunya bersinar, mungkin kini sedang turun-turunnya sama kayak Juventus ya. Tunggu aja masanya, MU akan bersinar nanti. Seharusnya banyak beberapa pemain, ke Martial katanya dia ingin pergi ya, ingin cabut. Nah ini silakanlah cabut. Mungkin Bapak Lingard mungkin juga ingin cabut juga ya. Udah, mungkin itu aja yang kita bisa bahas dari pertandingan kemarin. Semoga kalian bisa mendapatkan info. Itu aja, see you.